sebelum kakek almarhum dia bilang, udah nih kalau lu mau kemana-mana lu pegang, gue jaga diri lu. Pada situ pas gue masuk ke dalam shelter itu, dupanya tuh mati. Pas gue balik, pas gue keluar sholat tuh, tiba-tiba dupanya itu nyala. Itu gue berlima nih sama teman gue ngomongnya, kita diem semuanya, diem kayak emang iya sih ada suara-suaranya nggak sih pasar geng? Ternyata bener suara-suaranya ada. Gue sebenarnya bingung mau ngomongnya, kayak mungkin dia mau berinteraksi sama gue ataupun gimana, tapi gue takut ngomong. Akhirnya di situ gue langsung teriak, mas, saya nggak mau di belakang mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Di samping gue sudah ada Bang Akew dengan rambut barunya. Wih, Bang Akew gimana kabar ini Bang? Alhamdulillah Bang ngomong baik. Rambut mana rambut? Potong Bang ngomong. Oh, potong rambut. Jadi sebelumnya teman-teman semua Bang Akew itu pernah cerita Bang ya. Dan itu masih gondrong tuh. Masih gondrong dan sekarang rambutnya baru. Selepas naik gunung mana tuh ya? Gunung Prau Bang. Gunung Prau tuh ada apa sih? Tiba-tiba kepikiran potong rambut gitu. Pengen ganti ini aja Bang, suasana baru. Oke. Bosan orang-orang lihat ini orang gini gitu mulu ya. Iya masuk. Nah, Bang Akew, kalau yang dulu kan Bang Akew menceritakan pengalamannya Gunung Prau tuh, ya kan? Nah, kesempatan kali ini atau video kali ini Abang mau menceritain Gunung Prau lagi atau beda nih? Beda Bang kali ini. Gunung mana Bang? Kali ini Gunung Lawu. Gunung Lawu via Candi Ceto. Well, Gunung Lawu via Candi Ceto. Kalau boleh tahu lagi, duluan Gunung Prau apa Gunung Lawu tuh? Gunung Lawu dulu. Tahun berapa tuh Bang? 2018. 18? Iya. Widih, 2018 ke Gunung Lawu, lalu jalur Candi Ceto Bang ya. Kalau boleh tahu lagi nih Bang, ngalamin kejadian apa tuh Bang? Ngalamin, jadi pas kita waktu itu sempet trek malam Bang. Dan posisi gue ini di bagian belakang. Itu gue ngedenger ada suara jejak kaki Bang di belakang. Iya, srek. Pada saat itu gue masih, bodoh lah. Pas gue lagi jalan lagi, tiba-tiba ada suara lagi Bang. Suara srek. Gue penasaran kan, pas gue nengok belakang, ada orang lagi berdiri Bang. Orang, tapi itu bukan orang. Gue pas gue ngeliat nih, itu dia berdiri kan, mukanya pucat banget, pakai baju cumpang camping gitulah, warna abu-abu, dan dia pakai celana lepis yang bawahnya robek-robek. Oh, jadi yang dimaksud tuh stilannya kayak pendaki. Iya, mungkin. Kayak gitu mungkin ya. Oh. Tapi pada saat itu, gue yakin cuma gue doang mau ngomong nih. Yang ngelihat. Yang jalan. Oh. Maksudnya gue berlima sama teman gue. Itu pada saat itu trek malam cuma gue doang tuh. Gue nggak mungkin ada pendaki lain dah pokoknya. Tapi pas gue nengok belakang tiba-tiba, astagfirullahaladzim. Saya kan pakai atlet Bang. Mukanya kelihatan Bang. Pucat mukanya, tapi dia lagi nunduk gini. Cewek apa cowok Bang? Cowok sih kayaknya. Cowok, dari perawakannya ya? Iya. Langsung di situ saya bilang, astagfirullahaladzim. Saya langsung teriak Bang. Mas! Langsung tuh, si mas ini, si mas Eko tuh. Langsung bilang, kenapa Bang? Nggak apa-apa. Saya nggak cerita di situ Bang. Oh, oke. Ini kayaknya saya makin penasaran nih Bang ceritain. Karena tadi saya bertanya-tanya yang siapakah itu? Itu dia. Itu loh. Oke, tunda dulu Bang. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Jadi sebenarnya
gue tuh bener-bener pengen udah vakum Bang pada saat itu tuh. Dari 2016-17 gue bener-bener kayak yang gue fokus buat nikah nih Bang ya. Dan seketika gue ada masalah tuh Bang, pisah lah sama pacar gue ini. Yang tadinya gue pengen bener-bener vakum naik gunung, di saat lagi bucin-bucinnya tiba-tiba gue putus nih. Dan akhirnya di situ gue bener-bener ngerasain yang kayak kecewa sekecewa-cewanya, galau segalau-galaunya. Dan akhirnya gue pengen cerita nih ke teman gue, sama teman gue ini namanya Rombeng kan. Gue cerita. Dan di saat gue ke rumahnya itu ternyata dia lagi briefing nih Bang. Briefingin tentang keberangkatannya itu ke Gunung Lawu. Daripada gue berpikir gue galau dan harus yang enggak kan, daripada gue harus mabuk ataupun yang lain, akhirnya gue naik gunung Bang gitu. Gue bilang ke Rombeng, "Beng, kira-kira masih ada slot nggak Beng? Gue ikut lah." Dan akhirnya di situ ada nih slot. Ya udah gue ikut kan di situ. Pada saat itu hari Kamis dan gue ke situ malam Jumat tuh. Dan besoknya gue masih harus kerja nih Bang pagi-pagi kan. Dan akhirnya gue kerja di situ. Pas jam 5 gue balik, gue packing barang-barang gue semuanya. Gue balik lagi nih ke rumah teman gue ini yang udah janjian kan kita briefingin. Sebenarnya gue nggak ada niatan buat naik gunung Bang, karena gue pengen cerita aja. Dan akhirnya yaudah tuh. Di situ kita berangkat dari Tangerang itu menggunakan mobil elf Bang. 18 orang dari Tangerang dan 1 mobil pribadi. Karena di situ gue baru aja balik kerja dan gue merasa capek, akhirnya gue tidur di mobil Bang. Sepanjang perjalanan di tol itu gue tidur dan seketika sampailah gue tuh di salah satu rest area. Itu di situ kita sempat makan, istirahat lah. Dan teman gue ini namanya Bang Jaja, nelfon temennya Bang yang di Karanganyar. Dia tuh mau ikut katanya. Dan nggak taunya temennya ini adalah tim SAR di jalur Via Sewu. Ya udah akhirnya kita mampir dulu tuh sebelum ke base camp ke Karanganyar. Sampai di Karanganyar kita jemput temen gue ini. Jadi 21 orang tuh mau naik gunung. 21 orang. Sampailah di base camp itu sekitar jam 5 pagi. Nah, di situ kita prepare lah semua lagi, sarapan. Barulah kita naik itu sekitar jam 8 pagi. Sekitar jam 8 pagi kita naik. Kita sampailah tuh di Gapura. Selamat datang di pendakian via Candi Ceto. Di situ kita sempat foto-foto sih. Sempat foto-foto dan si Maxi nih. Si Maxi itu pada waktu itu masih 15.000 per orang. Dan sebelum kita naik nih kita di briefing dulu Bang. Sama petugas itu sendiri tuh. Briefing selama mungkin 30 menit atau gimana gitu. Tentang adat istiadat Gunung Lawu ini. Banyak lah pokoknya cerita petugasnya. Dan setelah briefing 30 menit, kita akhirnya berdoa nih, memutuskan buat naik kan. Pada saat itu, benar-benar naik gunung tuh pengen nih kayak yang ngilangin rasa galau semuanya. Nggak ada yang berpikiran tentang nyari hal-hal aneh lah. Dan akhirnya naik gunung, yaudah kita masih santai-santai aja kan, tawa-tawa. Sampailah tuh di Candi Cetek, kita sempat kayak aklimasi tubuh ataupun pemanasan gitu. Sempat foto-foto juga, lanjut jalan lagi lah nih. Di situ masih yang normal-normal aja pendakian juga. Sampailah di sampailah di kayak di kolam gitu tuh, kolam yang ada air mancur itu namanya apa? Gue juga nggak tahu Bang. Di situ ada kejadian aneh sih menurut gue. Karena kan gue waktu itu kan nggak bisa nyebutin teman-teman gue satu persatu nih Bang. Ada salah satu cewek nih cuci muka, cucian lah, pokoknya cuci tangan. Dan tiba-tiba setelah habis cuci muka ini tiba-tiba dia muntah. Gue berpikiran kalau mungkin baru kali ataupun apa gitulah. Gue nggak berpikiran aneh deh pokoknya pas naik gunung itu. Dari situ kita lanjut jalan lagi nih ke pos 1. Masih santai kan, relax kan, istirahat. Itu sampai jam 1 itu sekitar jam berapa? 10 gitu. Sampai kita istirahat. Pada saat itu sih cuaca lumayan cukup panas sih, panas banget. Dan ngebul banget nih Bang. Karena kan waktu itu kan pandemi kan. Dan musim panas kali ya. Pandemi, kita harus pakai masker. Naik gunung mana ada sini pakai masker. Iya. Udah ngap kan. Akhirnya lanjut jalan tuh menuju ke pos 2 tuh. Sampailah di pos 2 ini itu jam 12 Bang. Ngajin Johor kita berhenti sempat. Nah, salahnya gue nih capek kan Bang ya.
itu gue senderan Bang, di salah satu pohon yang ditutupin kain putih Bang. Gue berdua sama teman gue senderan aja. Dan si Mas Eko ini kan ibaratnya udah tau lah tentang Gunung Lawu. Dia bilang, Mas, jangan senderan di situ. Dan saya kan nggak tahu nih kenapa. Saya tanya dong, kenapa emang Mas? Udah nggak apa-apa, jangan senderan di situ aja. Ya udah. Akhir pindah tuh ke dalam shelter. Kita ngopi-ngopi, nyemil. Nah, sehabis sajian johor, tuh kita lanjut jalan. Dan lanjut jalan kayak gue tuh ngerasa ada yang aneh nih. Gue ngerasa berat banget badan gue. Gue nggak tahu lah pada saat itu, pokoknya berat. Gue lanjut jalan, kok berat amat ya. Padahal di situ gue cuma pakai depek, gue berat. Dan akhirnya gue jalan tuh lanjut sama teman gue ini namanya Jabat nih, senderan berdua sama gue bareng. Dan dia juga aneh nih, dia ngerasa gue berat banget. Udah kayak lu mau jalan-jalan aja, gue di sini dulu. Gue ngantuk banget, gue istirahat dulu. Aku bareng aja Bang, gue tungguin juga di sini sambil nunggu teman-teman yang lain. Udah lu tinggal gue aja. Gue pikir nih orang kenapa? Dan akhirnya udah, gue lanjut jalan sampai di pos 3 itu sekitar jam 2:30. Sore ya? 2:30 Bang. Sampai tuh, karena kan kita kepencar nih Bang. Jadi 3 tim gitu, 21 orang kepencar lah jadi 3 tim. Akhirnya main tunggu-tungguan tuh. Sampai di pos 3 itu sebelum azan asar. Sebelum asar lah pokoknya. Sampai di situ pas gua sholat nih ngomongnya, gua ngeliat ada dupa kan banyak kan di setiap shelter. Pada situ pas gua masuk ke dalam shelter itu, dupanya itu mati ngomong. Pas gua balik, pas gua keluar sholat tuh, tiba-tiba dupanya itu nyala. Gua pikir, lah kok dupanya nyala? Yang gue bingung nih, siapa yang nyalain kan? Dan gue berpikirnya di situ masih, bodo amat lah, biasa aja lah. Gue balik lagi nih ke tenda ke tempat teman-teman gue nih. Kita sempat buka flashlight di situ, sempat buka tenda satu, sambil buat istirahat doang. Sambil masak di situ kita sempat makan. Kita briefing dulu tuh ngomong di situ, pos 3. Kita mau ngecamp di tempat mana nih atau di pos berapa? Sampai jam setengah berapa gitu. Pokoknya kita di situ lama lah pokoknya. Habis itu lanjut jalan lagi dong ke pos 4. Gue pikir di pos 4 ini cukup lah nih buat tenda-tenda kita orang nih, 21 orang. Ternyata kagak. Akhirnya yaudah kita nggak jadi buka tenda di pos 4. Dan kita di situ sampai maghrib. Maghrib kita istirahat di dalam shelter. Karena dingin banget, pada waktu itu dingin banget sih. Dingin. Dan di situ gue pikir gue gak bakal trek malam nih. Dan ternyata karena tempat yang gak memungkinkan, akhirnya yaudahlah kita memutuskan buat trek malam. Dan akhirnya kita buka di Bupak Peperangan tuh, buka tenda pada situ tuh. Pas mau jalan ke Bupak Peperangan ini kan trek malam. Kita kepencar tuh Bang, jadi 3 tim lagi nih. Gue waktu itu jalan 6 orang nih. 6 orang dan posisi gue di paling belakang. Jalan itu gue kayak ada yang ngikutin gue. Kayak ada suara jejak kaki lah pokoknya. Serak. Gue pikir angin atau gimana gitu, binatang. Nah tiba-tiba ada suara lagi kan, selang berapa menit gitu. Gue serak. Kayak kaki diseret di rumput gimana sih. Pas gue nengok ke belakang, tiba-tiba astagfirullahaladzim, itu ada lagi berdiri Bang sosoknya. Ya nggak jauh lah segini Bang. Gue disitu langsung astagfirullahaladzim. Gue langsung nunduk. Itu tepat mukanya ke center sama headlamp gue. Kata gue astagfirullahaladzim. Gue sebenarnya bingung mau ngomongnya. Kayak mungkin dia mau berinteraksi sama gue ataupun gimana, tapi gue takut ngomong. Akhirnya di situ gue langsung teriak, Mas, saya nggak mau di belakang Mas. Kenapa? Kamu ngeliat apa? Enggak Mas, saya nggak ngeliat apa-apa. Akhirnya gue pindah ngomong ke tengah-tengah. Nah di 6 orang ini tuh ada satu cewek nih ngomong yang muntah itu. Dia lihat orang lagi duduk ngomong di depan trek. Dia sampai teriak, Mas, kok ada orang lagi duduk? Gitu. Pas kita serentak nih berlima kan nyenterin, ternyata nggak ada orang. Dan si Mbak itu bilang, beneran Mas tadi di situ ada orang, sambil kayak matanya berlinang air mata gitu. Dan di situ gue berpikir, Mbak, headlampnya kita trek jalur aja Mbak, jangan tempat-tempat lain-lain. Gue takut banget itu. Bener. Di situ gue berdoa Bang. Gue berdoa buat
Dan akhirnya kita lagi jalan tuh, dari yang kita jalan pelan santai, estimasi perjalanan kita jadi agak kenceng memang, karena gue takut sih tuh bener. Sampai di Bukak Peperangan itu kita buka tenda itu sekitar jam 9 malam. Kita buka tenda yang gue pikir nih kita 21 orang bikin tenda muter kan, dan di tengahnya api unggun nih. Ternyata kagak, kita udah buka tenda salah-salah ngomong. Gue juga gak tahu tenda teman gue di mana. Di situ akhirnya gue langsung tidur nih, karena gue takut lah pokoknya, capek, takut. Gue gak sempet makan, dan sekitar jam 11 malam teman gue bangunin, ngasih gue makan kan, kayak makan aja dulu, makan. Sebenarnya gue udah capek banget, gue gak mau makan, tapi ya udahlah, gue ganjel perut aja makan. Akhirnya gue lanjut tidur nih. Singkat ceritanya pagi nih ngomongnya, pagi gue pengen kencing nih sama temen gue berdua. Sebelum pos 5 yang naik itu kan, kita di Bukak Peperangan tuh, gue ke salah satu pohonan nih. Saat gue lagi kencing enak-enak, itu gue ngeliatnya sosok yang tadi malam gue lihat itu ngomong, tapi dia agak jauh. Anjir, itu sosoknya semalam gue lihat, itu orangnya semalam gue lihat. Akhirnya gue bilang, Rik, cabut yuk, jangan di sini yuk. Langsung tuh gue balik ke tenda ngomong. Balik ke tenda, kita prepare buat summit tuh, apa aja kita bawa, summit lah nih kita nih. Sampai di pos 5, kan ada pohonan tumbang tuh, setahu gue tuh ada pohon tumbang ya, tempat almarhum foto-foto nih, almarhum yang hilang di Gunung Lawu. Dan temen gue itu foto-foto di situ bang, foto-foto di situ. Dan ada salah satu temen gue nih kencing ngomongnya, kencing. Dia bilangnya bukannya numpang atau permisi, dia bilangnya dado kena masa bodoh. Lah, tuh gue lu goblok amat kayak gitu. Dado. Iya bang. Iya. Kebiasaan di rumah kayak gitu, soalnya sekencing kan, kayak canda-candaan lah. Dado kena mas bodoh ya sambil gitu. Wah, orang aneh banget nih, kita sambil tawa-tawa. Di situ masih nggak rawan apa nih, masih nggak kenapa-napa lah pokoknya. Nah akhirnya kita jalan terus nih, jalan kita ngelewatin Sabana. Singkat cerita nih, karena nggak ngalamin kejadian apa-apa, sampailah nih gue di salah satu pasar Dieng. Itu gue berlima nih sama teman gue ngomongnya, kita diem semuanya, diem kayak emang iya sih ada suara-suaranya nggak sih di pasar Dieng? Ternyata bener suara-suaranya ada. Gue juga nggak tahu tuh suara-suaranya, mungkin suara-suara yang ketiup angin atau gimana. Pokoknya kedengeran suara-suara kayak bisik-bisikan. Akhirnya kita di situ berlima hening lewat situ jalan. Di situ gue mikir, wah ternyata bener ya Gunung Lawu, serem. Nah akhirnya jalan tuh, singkat cerita nih, sampai kan di Boim. Gue waktu itu nggak sempet ke apa sih namanya ngomong? Hargo Dalam. Iya nggak sempet. Akhirnya gue langsung ke Boim karena kita ngejar waktu pada saat itu. Ngejar waktu makan. Dan situ ada sempet kayak miskomunikasi nih sama teman gue. Teman gue sempet berantem lah, gara-gara tahu yang nggak dibayar. Lupa mungkin. Dan akhirnya teman gue nih berantem nih cuma gara-gara tahu lah pokoknya. Berantem. Dan nggak taunya dia tuh ketempelan ngomong. Ya, temen gue ini namanya si Latif, dia ketempelan. Si Latif ini bokapnya itu orang pintar di daerah gue, pokoknya orang bisa lah. Akhirnya gue sampailah tuh puncak tuh, kayak di puncak tuh cuma foto-foto. Akhirnya kita turun nih bang, turun itu sekitar jam 1 siang, turun dari puncak. Udah, kita mampir lagi di Boim, makan, istirahat. Pas sampai di pos 5 lagi nih, karena gue ngalamin aneh, gue gak perlu ceritain ngomongnya. Sampailah gue di pos 5 itu, temen gue yang kencing dado-dado ini tiba-tiba jatuh bang, tepat di depan gue. Itu jatuh gelinding-gelinding. Padahal di pos 5 itu jalanannya datar. Dan dia cerita setelah gue pulang nih bang. Nanti ceritanya, pokoknya dia cerita lah. Pokoknya pas dia gelinding-gelinding, lu kenapa? Enggak apa-apa gue, gak apa-apa. Gelinding-gelinding pokoknya. Akhirnya udah gue bangunin, gue rangkul jalan terang. Baliklah kita ke tenda tuh. Tenda kita masak. Karena udah sore, gue juga gak mau trek malam lagi ngomong karena takut. Akhirnya kita balik itu sekitar jam 2:30 lagi nih. 2:30 sore. Oh. Gue pikir, wah trek malam lagi. Di situ gue masih, pas gue naik itu, pas gue ke puncak tuh gue gak kepikiran orang itu ngomongin, gue temuin. Pas gue mau balik turun Gunung Lawu ini, tuh tiba-tiba gue kepikiran lagi. Tapi ini orang beneran pokoknya. Pas gue balik, itu kita kebencar lagi tuh, briefing lagi. Apapun yang terjadi kita
berhenti di pos 3. Berhenti pos 3 itu maghrib nih, kepencar ya 3 tim. Gue bareng temen gue. Sampai di pos 3 itu maghrib, kita kumpul lagi. Akhirnya kepencar lagi tuh. Kepencar lagi. Sampai di pos 2 ini, itu gue ngeliat sosok yang tadi malam itu lagi ngomong. Sampai yang tadi pagi itu lagi. Gue gak tahu itu orang mau ngapain. Mungkin dia mau berinteraksi ke gue ataupun apa. Gue gak tahu lah pokoknya. Di situ gue takut sih, sebenarnya takut banget. Dan akhirnya ada pipa warga yang bocor tuh. Jadi treknya tuh gak kelihatan ngomong. Gue turun jalan kenceng sampai teman-teman gue pada kepleset-pleset. Kata gue, ini trek bener kan ya? Kan trek malam kan gak ketahuan tuh. Jalan dan sampai lah nih di Posimaksi itu udah malam ngomong. Udah malam lah. Dan temen gue yang jatuh itu udah pincang-pincang kakinya. Kakinya pincang-pincang dirangkul sama temen gue berdua. Dia kan di tim ketiga, gue tim kedua. Dia udah pincang-pincang, pantesan lama banget nungguin dia. Dan setelah sampai base camp nih, itu baru kita ceritain ngomong. Si Mas Eko cerita lah pokoknya banyak, dia ngeliat-ngeliat hal-hal aneh lah. Dan Mas Eko ini sempat nanya ke gue ngomong. Dia bilang, Mas semalam lihat apaan? Saya ketemu orang Mas, di belakang saya Mas ada orang. Tapi pas dilihat lagi nggak ada, bener-bener nggak ada. Saya berpikir kalau itu orang sih nggak mungkin. Nggak mungkin. Ngapain dia malam-malam gitu? Dan yaudah saya bilang situ karena saya sama Mas Eko ini baru kenal kan. Saya canggung lah buat cerita. Akhirnya saya cerita ke teman saya tuh. Cerita ke teman saya tuh, kita cerita lah. Dan sama teman gue yang pincang-pincang ini ngomong, dia nggak tahu ada yang jorokin pas ngelewatin pos 5 itu. Katanya gue ada yang jorokin. Wah bener lu. Kita sambil bercanda kan ceritanya. Bener. Yaudah, baliklah kita tuh malam. Nah, pas sampai rumah kan gue nggak langsung masuk nih ngomongnya. Gue sempat istirahat dulu di depan rumah, sebat lah. Dan gue masuk kamar mandi pengen kencing lah. Gue naruh keril, masuk kamar mandi. Dan pas gue buka pintu, tiba-tiba ada sosok itu lagi ngomong, lagi berdiri. Masih tetap sama di posisi kayak gini. Di situ gue langsung teriak ngomong, "Emak!" Gue lari langsung ke kamar ke ruang tamu. "Emak!" Dan nyokap gue bangun di situ. "Kenapa? Di kamar mandi ada apaan tuh?" Pas nyokap gue ngecek, nggak ada apa-apa. Akhirnya udah, wah pas gue liat lagi bener nggak ada apa-apa. Gue masuk kamar, gue tidur. Dan besok-besoknya nih, gue pengen ke kamar mandi lagi, gue jadi takut ngomong. Kayak gue ngeliat ke kamar mandi dulu. Dan setelah itu gue langsung kayak inisiatif buat ke rumah encang gue nih ngomong. Gue pengen bersihin diri gue lah. Yaudah, gue ruqyah. Di ruqyah lah pokoknya. Dan si encang gue ini bilang, "Emang lu punya apaan sih?" Gitu. "Gak punya apa-apa." "Yang bener lu pernah dikasih apaan?" Ya udah akhirnya di situ karena mungkin tahu kali, gue bilang kan, "Dulu pernah dikasih ini sama kakek kan. Ini apaan lu, ngapain kayak gini-gini? Udah normal-normal aja deh, udah mah," gitu kan. Saya nggak tahu nih Bung, yang sosok itu ini entah yang dikasih sama kakek saya kan sempat dikasih kayak apa sih, pegangan gitulah sama kakek. Sebelum kakek almarhum dia bilang, "Udah nih, kalau lu mau kemana-mana lu pegang, buat jaga diri lu." Dan saya juga nggak tahu maksudnya penggunaannya itu kayak gimana memang. Saya bawa aja kan dengan polos. Saya bawa lah ke Gunung Lawu tuh. Saya nggak tahu sosok itu kayak yang isinya pendamping ini ataupun penghuni Gunung Lawu itu, saya nggak tahu memang. Dan setelah saya di ruqyah, udah normal-normal aja, balikin. Nah akhirnya saya buang memang. Saya sobek-sobek, saya balikin, saya bakar lah. Saya udah nggak perlu ginian kayaknya. Udah normal-normal aja, lu sholat, banyakin ngaji. Misalnya saya bilang kayak gitu, ya udah akhirnya saya buang. Dan seminggu kemudian alhamdulillah sosok itu kayak udah nggak ada lagi. Biasanya setiap saya naik gunung nih, saya sering bawa memang. Terakhir pas di Gunung Lawu itu saya terakhir bawa. Itu sering, saya setiap malam tuh kayak ngeliat bayang-bayangan hitam. Itu sering banget pokoknya setiap naik gunung. Pas setelah dari Gunung Lawu nih saya buang itu. Dan alhamdulillah sekarang nggak ada sih. Dan pas besokannya kan kita cerita-cerita nih
sama nongkrong lah sama teman-teman gue yang naik Gunung Lawu. Kita cerita-cerita. Ya sama teman gue ini yang berantem ini ngomong, bokapnya dia itu kan orang pintar di daerah gue. Bokapnya bilang, lu emang dari mana? Gitu. Dari Gunung Lawu, Jawa Tengah. Lu besok-besok jangan ke gunung itu lagi. Mau masih naik gunung atau kagak? Kalau lu bisa itu lagi, gue gak bakal lu bolehin naik gunung. Dan ternyata bokapnya kesurupan ngomong. Setelah dia balik itu ke rumahnya. Dan kesurupannya ini ditanyain kan katanya. Nyokapnya bilang nih ke si Latif ini, lu emang dari mana? Bapak lu liat nu, surupan lu semalam. Oh, surupan apaan? Katanya pas dijelas-jelasin, bokapnya kesurupan butuh ujo ngomong katanya. Lu emang di gunung mana lu? Lu berisik atau gimana? Emang sih sempat kita berisik di Bangumang di pos 4. Setahu kita sempat berisik di pos 4. Sama di tempat camp itu, bubak peperangan. Pokoknya bokapnya bilang, lu jangan ke gunung itu lagi. Bokapnya kesurupan butuh hijau katanya. Nah, akhirnya ya udahlah. Gue nggak tahu nih, pokoknya kesalahan itu banyak sih karena gue juga nggak tahu lihat satu-satu teman-teman gue. Ada entah mungkin kencing sembarangan ataupun foto-foto di mana gitu. Akhirnya di situ kita cerita dan banyak, bener-bener banyak. Gue pikir cuma gue nih Bang Umang yang pas di Pasar Dieng. Ternyata 5 teman gue nih dengar semua. Akhirnya ya udahlah, kita di situ skip. Ternyata bener-bener emang Gunung Lawu menurut gue beda dari gunung lain Bang Umang. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Bang Akeu nih ketika melakukan pendakian Gunung Lawu Bang ya, iya, pada tahun 2018 dan melalui jalur Candi Cetok Bang. Iya, ya. Candi Cetok. Ini kan memang mungkin kalau yang saya ambil kesimpulan dan juga saya dengar nih Bang, bisa jadi nih teror-teror tersebut mungkin dari pegangan itu. Iya. Bisa jadi entah itu yang tadi Bang Akeu bilang apa itu isi dari pegangan tersebut, atau memang penghuni Gunung Lawu yang memang nggak suka gitu kali ya? Ya itu memang. Oh, dan mungkin yang pertama ini Bang, yang di kayak pancuran banyak itu, itu kan sempat muntah-muntah tuh si cewek itu. Itu sampai pas naik sampai puncak tempat camp ataupun sampai balik lagi tuh kondisi dia kayak gimana tuh Bang? Tapi alhamdulillah pas kondisi dia biasa-biasa aja Bang. Pokoknya pas habis cucian dari situ lah pokoknya. Habis cucian dari situ dia tiba-tiba muntah. Muntah di situ aja ya? Maksudnya ketika habis ngelewatin itu udah enggak lagi ya? Enggak, alhamdulillahnya enggak. Dan saya sempet sama dia lagi tuh bareng pas malam itu, trek malam. Yang pas dia ngeliat orang lagi duduk itu. Dia sampai ngeluarin air mata Bang. Kayak merinding sih. Saya juga pas ngeliat itu juga gemeteran mau kayak gimana gitu. Nah, terus yang berikutnya nih Bang, yang di Hargo Dalam Bang ya, si Latif itu ketempelan ya? Itu di dekat Dieng atau di mana gitu yang ketempelan itu ya? Kayaknya sih nggak tahu ketempelannya tadi pos 4 ataupun di Mboim. Nah, ketika ketempelan itu tingkah laku dia sih si Latif gimana sih Bang? Apa kayak normal-normal aja gitu? Karena kita beda tim nih Bang, dia tim 3 nih. Jadi pas dari pos 4 nih kan kita kepencar lagi Bang. Jadi 3 tim lagi. Nah udah kita kepencar. Nah terus berarti nggak tahu kondisi Latif saat itu Bang ya? Nggak tahu. Tapi kan ketika di Pasar Dieng itu kan denger tuh Bang. Di pokoknya cekcok. Jadi kan kita sempet miskomunikasi lah. Saya bilang tuh kan bertiga nih. Saya, si Latif sama Ipang. Pang, gorengan gue belum bayar. Tapi si Ipang ini langsung keluar aja Bang, langsung lari dari Mboim itu. Dan si Latif mungkin berpikir kalau apa yang kita makan tuh bakal jadi daging. Ngapain sih lu ngebayar sih? Gue udah kasih duitnya kok gitu. Ternyata nggak dibayar nih. Di situ miskomunikasi kan. Pang, nasi sama teh semuanya gue udah bayar nih. Cuma gorengan doang gue belum bayar. Gue nggak tahu makan gorengannya berapa. Dan akhirnya si Ipang langsung cabut aja dari situ Bang. Dia berantem tuh di situ tuh pas mau summit trek batu-batu puncaknya itu ya, ketika Hargo Dalam itu ya. Nah berarti ketika di Pasar Dieng tuh yang ngalamin tuh nggak cuma Abang ya kayak suara rame itu Bang? Enggak, banyak Bang. Yang kelima itu juga ya? 5-5-nya ya? Saya cerita kan cuma 3 nih, saya deket lah. Saya, Rombeng, sama Erik tuh. Saya cerita kalau gue tuh dengar suara Dieng di situ banyak suara-suara. Ternyata dia juga cerita. Nah suara itu kalau lebih detail lagi suara apa tuh Bang? Suaranya sih nggak terlalu jelas Bang, kayak gitu-gitu lah. Kayak suara orang bisik-bisik ataupun kayak bisik-bisik tapi
sama-sama kayak suara angin kali ya, Iya, kayak gitu ya, kebawa angin gitu Iya, kali ya, mungkin Bang ya. Kayak suara obrolan orang ke tiup angin gitu lah. Nah, Di situ kita sempat hening lah pokoknya. dim-diman semua tuh. Oh. Dia mau ajak ikut kok. Nah, bisa jadi juga ketika pendakian Bang Akio tuh bisa jadi yang apa dado apa tuh? Dado. Mungkin Bang ya. Bisa jadi Karena masa bodoh itu ketika di mana tuh lupa saya. Habis pos 5. Habis pos 5 berarti Yang bulan peperangan. ya Apa Gubakan Menjangan? Sebelumnya sebelum yang tumbang. ini pos 5 kan. Kan ada pohon tumbang nih. Pokoknya sebelum pas ada pohon-pohonan hutan-hutan. Sabana. Iya. Oh, di situ. Di situ dia kencing. Dado kena masa bodoh. Iya, itu sambil puter dado. Cepet gitu enggak ya? Enggak, dia pokoknya dado kena masa bodoh. Kayak ya bahasa ininya tetap izin Bang ya. Izin ya udah, tapi kan mungkin kena masa bodoh karena dia nggak ngelihat si makhluk itu, makanya kena ya masa bodoh, yang penting gue diizin mungkin Bang ya. Itu bercandaan orang-orang ya tongkrongan lah gitu kan. Mungkin kan buat tongkrongan kan. Iya. Nggak tahu buat penghuni di situ kan. Oh iya benar. Saya berpikir biasa tongkrongan nggak usah bawa-bawa lah. Iya. Saya juga kan, kita kan nggak tahu tempatnya kayak gimana. Padahal cuma cukup bilang permisi, udah Bang, cukup Bang ya. Karena kan kita nggak tahu kan. Iya. Permisi menumpang ngacing, udah gitu kan. Tapi ini malah dado gitu ya, diputerin. Gitu kali ya. Dado. Pokoknya nggak tahu lah, pokoknya nggak tahu dari mana. Pokoknya saya juga nggak tahu kesempatan di ketempelan ataupun teror ataupun apalah. Oke. Orang saya tuh naik gunung cuma pengen ngilangin rasa galau memang. Iya, bener. Saya baru aja putus dari si pacar saya lah. Oke, jangan putus ya Bang, gunung aja nih. Masalah gunung aja. Nanti curhatan apa ya? Mantan ya kan. Iya, nah, terus kan ketika pulang nih Bang, ketika pulang itu kan ternyata ketika Bang Aka masuk kamar mandi itu kan ada lagi Bang. Apa yang Bang Aka lihat di Gunung Lawu itu ya, termasuk tempat camp gitu kan, terus kencing itu gitu kan. Nah, posisinya itu kan di kamar mandi. Bener-bener kayak apa ya bahasanya tuh, atribut itu bener-bener kayak persis gitu ya. Pas nggak ada yang dibuang gitu. Saat saya di Gunung Lawu pas malam itu saya lihat percis sama Bang. Di kamar mandi, di WC lagi berdiri. Gini berdiri. Saya langsung teriak. Gitu kali ya. Enggak, saya kan baru buka pintu nih. Baru buka pintu langsung astagfirullahaladzim, langsung door prize. Iya, saya pikir kayak nggak mungkin dong, padahal di situ kan di rumah kan nggak, nyokap ada, bokap ada, tidur di ruang tamu kan. Siapa itu gitu kan? Itu siapa? Dan saya teriak, saya langsung takut tau, gue takut. Saya langsung lari, langsung di kamar mandi ada apaan? Dan pas nyokap cek nggak ada. Apaan sih lu? Kamu dari mana? Gitu. Terus yang ini Bang, masalah yang butuh hijau itu loh Bang. Itu kan kesurupan Bang ya. Nah, kesurupan itu beruntun, maksudnya bukan beruntun ya. Tapi misalkan hari ini kesurupan terus besok kesurupan lagi atau gimana tuh? Enggak, pas malam itu doang. Malam itu aja? Ya, jadi kan kita kan balik kan. Salahnya dia tuh, dia langsung balik aja Mang. Maksudnya langsung masuk ke dalam rumah, nggak tahu lah. Pokoknya langsung masuk. Emang dia di daerah saya tuh orang pintar lah. Ibaratnya orang bisa lah. Dan ternyata pas lagi tidur malamnya katanya, dia kan tidur berdua sama nyokapnya nih, bokapnya ini kesurupan, teriak-teriak, gitu-gitu loh. Udah, langsung lah tuh pas besok pagi ditanya nih sama nyokapnya, lu lihat tuh bapak lu malam lu emang dari mana gitu ya. Pas ditanya emang kenapa, cerita lah nih teman saya ini ke bapaknya, cerita emang dari mana, dari Gunung Lawu Jawa Tengah. Emang di sana ngapain aja, lu nggak tahu kan lu gitu. Pokoknya domel lah, si Latif ini cerita kan, pokoknya cerita pokoknya di bokapnya katanya ketempelan batu hijau, maksudnya kesurupan batu hijau lah. Batu hijau. Dan si Latifnya ini juga ditempelin Mang. Mungkin dari yang Gunung Lawu itu mungkin ya ngikut kali ya, mungkin bisa jadi. Mungkin karena kan tadi si siapanya nyokapnya ya, biasanya nanya dari gunung mana lo, gitu kali ya, mungkin itu kali ya, karena kayak seakan-akan nyambung gitu loh Bang. Oke, nih cerita dari Bang Akio ini memang memberikan kita pelajaran semua teman-teman semua, termasuk dado-dado tuh, ya kan? Bukan ketoprak, dado-dado gitu kan? Gado-gado. Dan bisa jadi satu lagi untuk pelajaran juga ke teman-teman semua, mungkin dari wapak itu, mungkin Bang ya, mungkin. Dan, jadi gini Bang ya, sorry nih, sebelumnya pada saat almarhum kakek saya masih hidup nih ya,
dia bilang kayak gitu, apapun lu mau kemana juga nih lu pegang, cari kemana-mana buat jaga diri lu. Udah saya nggak tahu kan isinya apa, Iya. saya bawa aja. Sama dikasih bang ya, apalagi bener. sama kakek kan. Dan setelah marhum, udah saya nggak tahu kan, saya takut. Ya udah akhirnya saya buang, saya pakai. Oh, jadi itu pegangan teman-teman, bukan pegangan tapi titipan lah, titipan dari kakek lah bang ya. Untuk ya wajar lah ketika kakek terus ada cucunya, nih cu titip gitu kan, dan sebagai cucu yang polos-polos aja kan mungkin nggak tahu itu isinya apa, berfungsi untuk apa gitu bang ya. Tapi alhamdulillah saat itu udah dibuang tuh bang ya. Pas dari Gunung Lawu saya buang. Oh, berarti bisa dibilang memberikan rasa apa ya? Wah, gue nggak mau deh nanya apa gara-gara ini kali bang ya. Sampai akhirnya kan sempat diruqyah tuh bang ya. Sempat ruqyah. Oke itu teman-teman semua. Pada saat ruqyah bang, saya kan merem. Saya diginiin karena mancang saya nih, kepalanya. Terus saya merem, tapi saya kayak ngeliat orang di depan saya nih, jenggotnya putih, pakai sorban, putih semua. Pas di saat giniin, itu saya nyetrum nyetrum langsung, astagfirullah. Bener, itu terasa semuanya. Tempatnya gelap, tapi saya merem. Tapi saya lihat di depan nih, itu orang putih. Tapi mukanya nggak kelihatan, pokoknya jenggot, sorban, pokoknya saya sambil sholawatan tuh ya, sambil baca syahadat lah. Itu langsung nyetrum semuanya. Pas habis ditarik kayak gitu, itu semua lega banget sih, bener-bener lega banget. Ya, kayak mungkin itu kali bang ya, mungkin ya. Tapi ya, namanya manusia kan teman-teman semua ya udah sejati manusia. Tapi memang kadang ya kayak apa ya, kayak udah keturunan dari yang kita nggak tahu terus tiba-tiba ada gitu bang ya. Ya itu merupakan ya udah bukan tradisi tapi kayak udah turun temurun tuh, apa namanya, nenek moyang gitu udah nerapin kayak gitu tuh, dari neneknya ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya gitu kan. Oke, tapi ini secara keseluruhan cerita dari Bang Eko ini memang memberikan kita semua, terutama pendaki gunung, memberikan semua pelajaran lah bang ya. Bener. Oke. Pokoknya kalau ke gunung jangan aneh-aneh lah pokoknya. Ya udah, yang penting naik gunung adab bang ya. Oke, nah bang, sebelum ditutup nih bang videonya bang, punya pesan gak nih bang untuk teman-teman semua yang suka naik gunung nih bang? Yang suka naik gunung ya? Ya udah sih gitu aja sih bang. Saya juga bukan pendaki senior ataupun pendaki lawas, saya juga baru. Pokoknya naik gunung setelah saya dari kemarin nih, ya udah alhamdulillah saya naik gunung ya. Udah sekedar naik, makanya jangan sembrono, jangan aku sendiri nih so berani gitu. Jangan deh pokoknya, nyala laguan di gunung, bukan tempat lu masalahnya. Nah, gitu bener-bener. Yang penting ya tadi ada bang ya, ada bener. Mau lo di kota jadi orang apa kayak punya pangkat apa kayak naik gunung mah nggak berfungsi pangkat lo itu, yang penting adab itu ya kan. Adab itu nomor satu teman-teman semua gitu kan. Oke bang Eko, sekali lagi terima kasih banyak nih bang Eko ya. Udah kedua kalinya menceritakan pengalamannya yang memang yang tadi saya bilang memberikan pelajaran semua untuk kita yang suka naik gunung nih bang ya. Oke, sekian dulu teman-teman semua pada video kali ini, dan nantikan video-video gaib berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak abang. Terima kasih bang. Ini set baru ini. Oh iya, rambut baru juga kan? Oke.